Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama masuk dalam ibadah Minggu Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit. Dari kebangkitannya ini kita bangkit dari keadaan ini. Kita kumpulkan tekad untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik. Berjuanglah demi kebaikan semua orang, kebaikan desamu, kebaikan kota Klaten, kebaikan negeri ini, negeri kita Indonesia. Mari kita pujikan pujian bangkit serukan nama Yesus. Kita khususkan ibadah Paskah kebangkitan Yesus ini dengan pengakuan kebangkitannya adalah sumber pertolongan kami. Kasih dan kemenangannya menjadi anugerah bagi kita. Amin. Kita meyakini, kita mengimani seperti apa yang ada dalam doa Bapa kami, kerajaan Allah akan hadir di bumi dan itu akan memberikan pengharapan bagi kita semua. Kidung Jemaat 247 kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus, Yesus,
Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, mari kita berdoa. Syukur kemenangan menjadi kekuatan bagi kami pada saat ini. Biarlah sabdamu menjadi kemenangan atas kami semua, atas bumi ini, atas hidup kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Sama-sama kita akan merenungkan Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10, kebangkitan Yesus. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan ini, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring." Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia sesungguhnya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin beberapa orang di antara kita termasuk kami bisa dalam kondisi ketakutan. Tetapi Bapak Ibu, saya mencoba membayangkan, hingga pada saat ini saya belum bisa menemukan ketika ketakutan itu bercampur dengan sukacita yang sangat besar. Kalau ketakutan siapapun, saya bisa mengalaminya. Dan juga ketika mengalami sukacita yang besar, saya, Bapak Ibu, adik-adik pun bisa mengalaminya. Tetapi ketika menggabungkan ketakutan dan sukacita yang besar, kita bersama-sama akan belajar. Dan mungkin hingga saat ini kita belum menemukan seperti apa rasa ketika ketakutan dan sukacita yang besar itu dipadukan. Kita melihat pada ayat yang 8, di mana para perempuan itu juga dalam ketakutan yang besar, tetapi pada saat yang sama juga melimpah sukacita yang sangat besar. Sebuah kerinduan yang cukup besar pula terjadi pada perempuan-perempuan itu. Mereka bergegas dan ingin menyampaikan kabar kebangkitan Yesus ini, kabar sukacita di tengah ketidakpastian yang terjadi di antara para murid, di antara juga kegagalan yang menghantui, ancaman yang berujung pada penangkapan. Ada cahaya yang muncul, ada cahaya yang kembali menyala, menerobos gelapnya hati dan berlari pada sebuah harapan dan masa depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dialami para murid begitu kelam, sangat kelam, sehingga apa yang mereka alami mungkin tidak sebanding dengan apa yang kita alami pada saat ini. Bahkan ketika mereka sudah menerima kabar bahwa Yesus bangkit, mereka belum bisa 100% mempercayai kabar ini. Mereka masih tetap berdiam di rumah. Mereka masih tetap dalam kekhawatiran dan kegelisahan yang begitu sangat.
Dan mereka memerlukan waktu hampir 50 hari sampai dengan hari turunnya Roh Kudus untuk bisa benar-benar bangkit dari keadaan ini, bangkit dari kegelapan dan kegagalan yang ada dalam diri mereka. Bahkan ketika Yesus pun sudah berkali-kali menampakkan diri pada mereka, mereka belum bisa survive. Mereka masih mengungkung diri di rumah dan belum berani untuk bertemu dengan siapapun. Saya membayangkan, saya menggambarkan kegelapan yang begitu luar biasa yang ada pada para murid itu belum sebanding dengan apa yang kita alami pada saat-saat ini. Kalau para murid bisa melaluinya, saya yakin saya, panjenengan, Bapak, Ibu, dan kita semua penduduk di bumi ini akan bisa melalui kegelapan yang tengah terjadi pada saat ini. Marilah kita memaknai kebangkitan Yesus sebagai modal untuk bangun dari tidur kita, bangkit dari kegagalan, kegelapan, dari keterpurukan ekonomi, dari kegalauan akan masa depan yang bagaimana. Hari ini dolar sudah tembus rata-rata 15.000. Ini akan menyulitkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Tetapi tentu ketika semuanya sudah selesai, ketika semuanya benar-benar sudah aman, tetapi itu pun tetap dengan kewaspadaan. Kita akan melihat perubahan dan percepatan industri 4.0 dan sosial 5.0, di mana kecerdasan buatan yang dibangun dan diciptakan manusia akan menjadi bagian dari hidup manusia. Manusia akan dengan mudah mengakses kesehatan, konsultasi dokter, mengakses segenap makanan, bahkan di bidang pertanian akan terjadi pada industri 4.0, termasuk dalam pendidikan. Dan kita dipercepat, kalau rencananya tahun 2021 tidak ada ujian nasional, tetapi karena hal ini terjadi maka ujian nasional di tahun ini juga ditiadakan. Artinya kita semua akan mengalami sebuah percepatan budaya, percepatan sosial dalam kondisi yang begitu cepat. Kita tidak akan tahu bagaimana keadaan kita besok, termasuk kehidupan beragama kita. Cara live streaming ini bisa diteruskan atau juga bisa tidak dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Biarlah kebangkitannya akan menjadi daya juang bagi kita semua dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun, maka kita sudah memberitakan kebangkitannya pada saat-saat ini dan di saat-saat yang akan datang. Mari kita masuk pada saat teduh. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu, kegelapan yang paling dalam sudah Engkau lalui Kristus. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Ini menjadi cahaya. Ini jadi pengharapan bagi kami semua untuk bisa benar-benar menghadirkan damai sejahtera di situasi yang seperti ini. Dan biarlah kesembuhan Engkau curahkan di bumi ini, bukan hanya di Indonesia, karena sudah ada banyak di antara kami yang meninggal dunia, tetapi ada banyak di antara kami yang sudah disembuhkan. Biarlah karya kesembuhan ini boleh terjadi di mana-mana. Juga kepulihan ekonomi bukan hanya bagi bangsa ini, tetapi bumi di belahan bumi yang lain juga mengalami keterpurukan yang luar biasa, sosial, politik, dan kebangsaan. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan memulihkan bumi ini, Tuhan akan memulihkan kami semua. Dan pada saat ini Engkau berikan kami persembahan syukur kami sebagai bentuk ucapan syukur atas kebangkitan-Mu. Kiranya Engkau terima, Engkau sucikan menjadi bagian dari alat pekerjaan-Mu di bumi ini. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, saat ini mari kita kumpulkan persembahan seperti biasanya.
Kita masukkan dalam amplop dan kita catat hari dan tanggalnya, kita simpan, kita kumpulkan dengan persembahan yang terdahulu. Saatnya nanti akan kita kumpulkan bersama-sama. Kita dasari dari firman Tuhan dari 1 Petrus bab 1 ayat yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh harapan. Demikian terkumpulnya persembahan, kita iringi kidung jemaat 337 bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, langitnya padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan sukacita kebangkitannya, dan hadirkanlah kebangkitan itu dalam hidup kita, dan terimalah berkat-Nya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin.